Mas Hanafi percaya sama klinik atau mistik enggak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat toko Mandiri Indonesia? Beberapa hari yang lalu ada mitra kami yang sharing ke kami bahwa tokonya mengalami penurunan omset yang sangat drastis. Jadi toko sudah dibuka usia 4-5 tahun, omsetnya sudah mendekati 2 digit, sudah di 8-9 juta per hari, terus tiba-tiba turun jadi 4-5 juta per hari. Dia tiba-tiba berkabar, "Mas, toko saya itu omsetnya turunnya banyak sekali. Dulu itu biasanya 8-9 juta bisa. Sekarang itu tinggal 4-5 sejak dibuka kompetitor, Mas. Sebelah saya itu kurang lebih 100 meter ada kompetitor tidak cukup besar tapi harganya murah sekali. Jadi semenjak ada itu toko saya omsetnya turunnya drastis sekali, Mas. Saya itu sampai berpikir, Mas Hanafi percaya sama klinik atau mistik enggak? Gitu. Karena ada orang yang bilang jadi nggak jadi belanja ke toko saya tapi belanja ke sana, jadi toko saya kayak ketutup gitu, nggak kelihatan, katanya begitu. Lalu oke, beliau cerita banyak, terus habis itu gantian saya yang menjawab teleponnya atau saya yang berbicara. Pak, jadi prinsipnya begini, terkait masalah yang tadi Bapak sampaikan, saya komentari dulu terkait masalah mistis atau apapun itu. Jadi Pak, percaya atau tidak, saya tetap percaya namanya hal gaib, tetapi saya akan lebih memilih untuk membuka data, jadi membaca data dan fakta. Jadi apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, lalu kita analisa sehingga kita nanti tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi yang pertama harus kita tahu adalah Bapak harus pakai catatan, Pak, tulis di buku. Jadi kompetitor itu plusnya apa, minusnya apa, terus toko Bapak itu plusnya apa, minusnya apa, lalu lokasi Bapak itu seperti apa, lokasi kompetitor seperti apa. Silahkan di share log ke tim kami, nanti kami bantu analisa secara lokasi. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke poin ketiga terkait masalah harga murah. Katanya di situ jualannya murah sekali. Pertanyaan adalah gini, sampai kapan mau bermurah-murahan begitu? Jadi namanya toko, namanya usaha itu juga butuh operasional, dan operasional itu juga besar, apalagi kalau minimarket. Sehingga mau sampai kapan? Pertanyaannya, mau sampai kapan murahnya? Terus yang kedua adalah yang murah itu apa saja? Apakah semuanya atau item-item yang fast moving saja atau bagaimana? Selanjutnya, jika memang Bapak memungkinkan untuk menurunkan harga barang, jangan diturunkan secara keseluruhan ya, tapi turunkan saja yang fast moving saja atau yang item sensitif saja ya. Yang lain tetap masih menggunakan harga lama ya, karena persaingan yang paling kotor itu adalah persaingan harga. Maka ketika ada kompetitor kita bersaing harga, jangan berusaha untuk mengikutinya, kita harus menggunakan strategi yang lain. Oke, saya ulang kembali ya, bahwa persaingan yang paling menakutkan atau persaingan yang paling tidak beres adalah persaingan harga. Maka ketika itu memang terjadi di lapangan, ketika itu memang benar-benar terjadi di lapangan, yang perlu kita kondisikan adalah kalau memungkinkan kita menurunkan barang, hanya boleh diturunkan yang sensitif atau yang fast moving, yang orang hafal begitu ya, karena tidak mungkin semua orang hafal harga. Setelah itu ketika misalkan memang harganya begitu, kita pantau mau sampai kapan penurunannya. Nggak mungkin terus-terusan begitu kan, kita tahu, sama-sama tahu harga pokok berapa, harga jual berapa. Kalaupun toh memang dia mendapatkan harga murah, nggak mungkin semuanya murah, pasti hanya beberapa item yang strata yang dia mendapatkan harga murah. Lalu kita bisa lari ke pelayanan kita harus diperbaiki, lalu kita lari ke kelengkapan, apa yang di komputer nggak ada kita adakan. Lalu layanan-layanan tambahan seperti PPOP, pulsa, delivery kalau perlu, atau layanan-layanan promo atau layanan-layanan tambahan yang lain yang di kompetitor tidak ada, sehingga kita tidak fokus melulu di harga begitu ya. Lalu ini dilakukan secara konsisten, bikin acara di toko, misalkan lomba masak, lomba mewarnai atau apapun itu, jadi supaya kita lebih dekat dengan masyarakat. Yang paling penting, saya yakin tidak akan pernah ada toko yang bakar-bakar duit terus. Namanya usaha itu kan kita nyari untung yang jelas ya. Ketika misalkan ada harganya itu kok nggak masuk akal, berarti orang tersebut atau kompetitor tersebut
tersebut adalah dalam rangka bakar-bakar duit atau mendapatkan pelanggan baru. Strateginya tadi saya sampaikan. Itu sahabat toko Mandiri Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.